Dalam dunia medis, kecepatan bisa menentukan keselamatan pasien. Saat infeksi saluran kemih dicurigai, tenaga kesehatan membutuhkan jawaban secepat mungkin. Namun pertanyaannya, apakah urin dipstick benar-benar cukup akurat untuk dipercayai? Infeksi saluran kemih atau ISK menjadi salah satu infeksi bakteri paling umum di dunia. Jutaan kasus terjadi setiap tahun, mulai dari keluhan ringan hingga komplikasi serius seperti pyelonefritis dan sepsis. Di tengah kebutuhan diagnosis yang cepat, urin dipstick hadir dengan metode screening yang praktis, murah, dan mudah digunakan. Tetapi, kemudian tidak selalu berhati akurasi. Nah, melalui review jurnal ini, kita akan melihat seberapa valid parameter leukosit, esterase, dan nitrit dalam mendeteksi ISK, serta memahami apakah hasil dipstick benar-benar dapat membantu pengambilan keputusan klinis. Penelitian ini dilakukan di Islamabad, Pakistan, menggunakan lebih dari 300 sampel pasien dengan dugaan infeksi saluran kemih. Setiap sampel diperiksa menggunakan urin dipstick, lalu dibandingkan dengan kultur urin sebagai gold standar diagnosis. Dengan cara ini, peneliti mencoba mengukur satu hal penting, yaitu seberapa jauh dipstick mampu merepresentasikan kondisi pasien yang sebenarnya. Dari seluruh peserta penelitian, hampir setengahnya menunjukkan hasil kultur urin positif. Angka ini menunjukkan bahwa ISK masih menjadi masalah klinis yang sangat sering ditemukan dalam praktik kesehatan sehari-hari. Nah, menariknya, bakteri yang paling sering ditemukan bukan hanya E. coli seperti yang umum dikenal. Penelitian ini menunjukkan dominasi Klebsiella pada populasi tertentu, organisme yang juga dikenal memiliki pola resistensi antibiotik yang kompleks. Hasil paling penting dari penelitian ini terletak pada performa diagnostik urin dipstick. Nah, kombinasi leukosit, esterase, dan nitrit memang menunjukkan spesifitas yang sangat tinggi. Artinya, ketika hasilnya positif, kemungkinan besar pasien memang mengalami ISK. Namun di sisi lain, sensitivitasnya justru rendah, dan disinilah tantangan sebenarnya dimulai. Dipstick ternyata lebih baik digunakan untuk mengonfirmasi infeksi dibanding menyingkirkan kemungkinan infeksi. Nah, dengan kata lain, hasil positif cukup meyakinkan, tetapi hasil negatif belum tentu berarti pasien aman dari ISK. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan ini, mulai dari jenis bakteri, pH urin, hingga lamanya urin berada di kandung kemih. Penelitian ini memiliki beberapa kekuatan penting, seperti penggunaan kultur urin sebagai gold standar dan jumlah sampel yang cukup besar. Namun, tetap ada keterbatasan yang perlu diperhatikan. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu rumah sakit, dan beberapa faktor preanalitik belum dievaluasi secara mendalam. Pada akhirnya, penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi diagnostik bukan hanya soal kecepatan. Akurasi, interpretasi, dan pemahaman klinis tetap menjadi kunci utama dalam pelayanan kesehatan. Karena di balik setiap pemeriksaan, ada keputusan medis yang berdampak langsung pada kehidupan pasien. Urin dipstick membantu proses screening, kultur urin membantu memastikan diagnosis, dan evidence-based laboratory medicine membantu kita memahami keduanya secara lebih bijak.